Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan. Dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, perawat komunitas melakukan survei ke sebuah desa. Hasil pengkajian 20% balita di desa tersebut berada di garis kuning. 40% ibu yang memiliki balita tidak mengetahui tentang gizi seimbang pada balita, dan 25% balita hanya diberi makan nasi dan sayur. Perawat memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi seimbang pada balita. Apakah peran yang dilakukan perawat pada kasus di atas? A. Konselor. B. Kolaborator. C. Koordinator. D. Fungsi independen. Pendidik atau edukator? Jawaban E. Pendidik atau edukator. Pembahasan berdasarkan kasus, maka jawaban yang tepat adalah sebagai pendidik atau edukator, di mana perawat membantu pasien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari pasien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Cek. Soal nomor 2 P3K Perawat. Seorang perawat komunitas merencanakan intervensi kepada keluarga binaan dengan permasalahan diabetes mellitus gestasional. Perawat bekerja sama dengan ahli gizi untuk menentukan menu diet yang sesuai. Apakah peran yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Konsultan. B. Kolaborator. C. Koordinator. D. Fungsi independen. Pendidik atau edukator? Jawaban B. Kolaborator. Pembahasan. Data fokus, perawat bekerja sama dengan ahli gizi untuk menentukan menu diet yang sesuai. Berdasarkan data tersebut, maka jawaban yang tepat adalah sebagai kolaborator, di mana perawat bekerja sama dengan tim gizi. Soal nomor 3 P3K Perawat. Perawat puskesmas melakukan kunjungan ke salah satu SD di suatu kelurahan. Hasil pengkajian, 40% siswa SD kelas 1 dan 2 mengalami masalah gigi berlubang dan gigi tampak kotor. Apakah tindakan keperawatan utama yang tepat dilakukan perawat? A. Ajarkan oral hygiene. B. Pemberian tablet kalsium. C. Pemberian alat oral hygiene. D. Pemeriksaan gigi secara rutin. A. Merujuk siswa atau siswi ke puskesmas. Jawaban A. Ajarkan oral hygiene. Pembahasan. Data fokus, 40% siswa SD kelas 1 dan 2 mengalami masalah gigi berlubang dan gigi tampak kotor. Penyebab gigi berlubang dan kotor adalah karena adanya makanan yang tersisa di gigi dan tidak dibersihkan. Jadi, untuk mengatasinya adalah dengan mengajarkan cara oral hygiene yang baik dan benar. Soal nomor 4 P3K Perawat. Perawat komunitas mendapatkan laporan bahwa hampir 15% masyarakat di sebuah kelurahan menderita TB paru. Saat perawat melakukan kunjungan pada beberapa keluarga pasien dan mendapatkan bahwa banyak pasien yang putus obat karena tidak ada anggota keluarga yang bisa mengantar pasien ke puskesmas ataupun yang membantu mengambil obat. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Defisit pengetahuan. B. Defisit kesehatan komunitas. C. Manajemen kesehatan tidak efektif. D. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. E. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Jawaban C. Manajemen kesehatan tidak efektif. Pembahasan. Data fokus, pasien yang putus obat karena tidak ada anggota keluarga yang bisa mengantar pasien ke puskesmas ataupun yang membantu mengambil obat. Dari data ini, masalah keperawatan yang tepat adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Soal nomor 5 P3K Perawat. Perawat melakukan pengkajian di sebuah wilayah, di mana hasil pengkajian terdapat 20% buruh pabrik pupuk tidak menggunakan sarung tangan dan alas kaki selama pengolahan pupuk karena kurang nyaman.
Pemilik pabrik mengatakan tidak masalah dengan perilaku buruh karena tidak ada buruh yang mengeluh sakit. Apakah masalah keperawatan yang tepat dari kasus di atas? A. Defisit pengetahuan. B. Defisit kesehatan komunitas. C. Kesiapan manajemen kesehatan. D. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. I. Kesiapan peningkatan coping komunitas. Jawaban. D. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. Pembahasan. Data fokus terdapat 20% buruh pabrik pupuk tidak menggunakan sarung tangan dan alas kaki selama pengolahan pupuk karena kurang nyaman. Pemilik pabrik mengatakan tidak masalah dengan perilaku buruh karena tidak ada buruh yang mengeluh sakit. Data ini sesuai dengan masalah keperawatan perilaku kesehatan cenderung berisiko. Perilaku kesehatan cenderung berisiko adalah hambatan kemampuan dalam mengubah gaya hidup atau perilaku untuk memperbaiki status kesehatan. Tanda dan gejala yaitu gagal melakukan tindakan pencegahan masalah seperti tidak menggunakan sarung tangan dan alas kaki selama pengolahan pupuk. Penyebabnya adalah ketidakadekuatan dukungan sosial seperti pemilik pabrik mengatakan tidak masalah dengan perilaku buruh karena tiada ada buruh yang mengeluh sakit. Soal nomor 6 P3K perawat, pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan di suatu desa ditemukan 30% balita mengalami gizi buruk, 10% ibu hamil mengalami anemia dan 35% lansia mengalami artritis. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Defisit pengetahuan. B. Defisit kesehatan komunitas. C. Kesiapan manajemen kesehatan. D. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. I. Kesiapan peningkatan coping komunitas. Jawaban. B. Defisit kesehatan komunitas. Pembahasan. Data fokus, ditemukan 30% balita mengalami gizi buruk, 10% ibu hamil mengalami anemia dan 35% lansia mengalami artritis. Defisit kesehatan komunitas adalah terdapat masalah kesehatan atau faktor risiko yang dapat mengganggu kesejahteraan pada suatu kelompok. Maka, pilihan yang tepat adalah defisit kesehatan komunitas. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.